Air bersih merupakan suatu kebutuhan yang utama bagi manusia. Ketersediaannya harus tetap terjamin dalam waktu, kuantitas, dan kualitasnya. Kebutuhan air bersih menjadi masalah di berbagai negara, terutama negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Ketersediaan air bersih merupakan masalah yang sudah lama dialami oleh Indonesia. Walau dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara kaya akan ketersediaan air, namun potensi ketersediaan air bersih dari tahun ke tahun berkurang akibat rusaknya daerah tangkapan air dan pencemaran lingkungan. Selain itu, penurunan kualitas air juga disebabkan oleh masuknya limbah ke badan sungai, danau, dan air tanah dari kegiatan manusia. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa 59% sungai di Indonesia masih tercemar berat. Menurut laporan Bank Dunia bahwa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih adalah masyarakat miskin yang berada di daerah pedesaan. Menurut World Health Organization (WHO), jumlah air minum yang harus dipenuhi agar dapat mencapai syarat kesehatan adalah 86,4 liter per hari per orang. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Sumber pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah sumber pencemaran air yang secara langsung melepaskan polutan berupa limbah atau produk berbahaya ke sumber air terdekat tanpa adanya pengolahan. Sumber pencemaran ini berasal dari limbah hasil pabrik dan limbah domestik berupa buangan air bekas cucian dan sampah. Sumber tidak langsung adalah polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer. Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air dapat dibedakan antara lain limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Dampak yang diakibatkan oleh pencemaran air sangatlah besar, di antaranya dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga mengakibatkan terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Dampak terhadap lingkungan. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Hal ini karena air akan meresap ke tanah yang mengandung berbagai zat polutan. Jika tanah telah tercemar zat polutan, otomatis tanah tersebut tidaklah subur. Hal ini akan mengganggu produktivitas tumbuhan. Dampak terhadap kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Kemungkinan besar di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu yang dapat menyerang bayi, anak-anak, lansia, wanita hamil, dan terutama mereka yang memiliki sistem imun yang lemah. Banyak penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran air, antara lain kolera, amebiasis, disentri, diare, hepatitis A, keracunan timbal, malaria, polio, dan trakoma. Upaya untuk meminimalisir dampak dari pencemaran air.
sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar, mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri, mengawasi pemanfaatan dan pembuangan limbah B3, mencegah bahan kontaminan masuk ke dalam air. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi intensitas limbah rumah tangga, melakukan penyaringan limbah pabrik, dan tidak membuangnya langsung ke sungai, danau, laut, maupun sumber air lainnya. Melakukan pengolahan air secara maksimal. Tiap tahap pengolahan air di IPAL dipastikan berjalan secara optimal, sehingga air hasil pengolahan akan bersih dan tidak tercampur dengan unsur pencemar. Untuk air yang bersumber dari dalam tanah, diusahakan lokasinya berjauhan dari sumber pencemar seperti septic tank dan tempat pembuangan sampah, sehingga air yang dihasilkan akan jernih, bersih, dan tidak berbau. Melakukan penanaman pohon. Pohon terbukti mampu menyerap air dalam jumlah banyak. Pohon bisa menjadi sumber air, sebab dengan semakin banyaknya pohon, semakin banyak pula sumber air potensial di bawahnya. Permasalahan ketersediaan air bersih ini perlu segera diatasi dan membutuhkan kebijakan sosial oleh pemerintah. Pemerintah harus menjadi pihak yang mengintervensi penyediaan air bersih dan harus memenuhi indikator hak atas air bersih untuk setiap orang. Indikator-indikator yang harus dipenuhi antara lain ketersediaan, yaitu suplai air untuk setiap orang harus mencukupi dan berkelanjutan untuk kebutuhan individu dan rumah tangganya. Kualitas, yaitu air untuk setiap orang atau rumah tangga harus aman, bebas dari organisme mikro, unsur kimia, dan radiologi berbahaya yang mengancam kesehatan manusia. Mudah diakses, yaitu fasilitas air dan pelayanannya harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi, baik kemudahan akses terhadap air secara fisik maupun secara ekonomi. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki kinerja PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, selaku perusahaan daerah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan air bersih di daerah perkotaan dan meningkatkan program PAMSIMAS, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dalam memberikan pelayanan air bersih di pedesaan. Di samping itu, perlu adanya pengembangan teknologi yang dapat digunakan untuk pengolahan air bersih. Salah satunya adalah desalinasi, yaitu mengolah air asin, air laut, dan air payau menjadi tawar dengan menggunakan teknologi reverse osmosis.